Bagaimana hukumnya anak dibiayai sekolah hingga kuliah oleh orang tua yang bekerja di lembaga keuangan konvensional yang jelas penuh transaksi riba dan gharar? Tentu tidak boleh ya. Sebenarnya tidak boleh. Jadi orang tua kita berdosa karena dia memberikan nafkah haram, ribawi. Anda sendiri harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah taubat, maka mudah-mudahan ya yang lalu-lalu itu sudah Allah maafkan, sekarang jangan buka lagi pintu riba itu. Jika masih suka emosi, padahal selalu sholat dan baca Al-Quran, apakah harus diruqyah? Seringkali sadar tapi keesokan masih tetap emosi, terus diruqyah. Bahkan jangan heran ya, ada penghafal Al-Quran itu diruqyah kesurupan. Ada, banyak kasus terjadi. Jadi tidak selamanya gitu. Bisa saja. Nabi SAW aja kena sihir, apalagi cuma penghafal Al-Quran ya. Terkadang kita melihat orang menempel tulisan Bismillah dalam bahasa Arab dan sebagainya di motor atau mobil. Apakah itu dikatakan sebagai jimat untuk terhindar dari bahaya? Tentu tergantung niatnya ya. Kalau Bismillah ditempel stiker misalnya, atau doa keluar rumah, atau La ilaha illallah, atau simbol keislaman, itu tidak ada masalah insya Allah. Asal dia bukan menggunakan itu untuk menyelamatkan dari masalah. Tapi misalnya dia taruh Bismillah di setirnya karena dia niat setiap dia memulai supaya dia teringat, itu boleh. Tapi kalau dianggap stiker itu bisa berikan manfaat kepada dia, itu tidak benar. Karena saya sudah pernah bilang, ayat kursi sebesar 10 kali 10 meter pun di rumah kita tidak bisa mengusir syaitan. Al-Quran pun dengan lengkap ditaruh tidak akan bisa mengusir syaitan. Kecuali kalau dibaca, gitu kan? Kecuali kalau dibaca. Ustaz minta tolong dijelaskan tentang masalah korin dan apa hikmah dari korin yang selalu menyertai manusia, dan bisakah korin diusir dari manusia? Korin itu memang Nabi SAW jelaskan, ada memang korin, kalian didampingi oleh korin, syaitan yang memang Allah titipkan gitu kan, yang selalu membisikkan keburukan. Ini semua karena permintaan iblis ya, yang ingin menyesatkan manusia, maka Allah SWT izinkan dia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan batasan, dia tidak bisa buat apa-apa, dia hanya bisa membisikkan. Makanya ketahui kedoknya, semua bisikan buruk, melakukan pelanggaran agama, jauh itu dari korin, jangan diiyakan, dari syaitan itu. Udah selesai. Dia nggak bisa buat apa-apa, dia nggak bisa paksain kita berbuat dosa, dia nggak bisa cekik kita, tarik tangan kita, nggak bisa. Dia nggak bisa buat apa-apa. Cuma itu saja. Jadi dan dia tidak bisa seperti apa yang dikatakan tadi. Dia nggak bisa mengganggu apapun kecuali cuma bisikan, dan dia tidak bisa menjelma menjadi seperti kita, tidak ada. Cara untuk mematikan syaitan yang berbentuk manusia dan cara menunjukkan mereka ke jalan yang benar, seperti seorang yang mengatakan lebih memilih sholat bersama syaitan daripada sholat rapat-rapat misalkan. Jadi jangan dimatikan kalau manusia ya, didakwahi. Kalaupun harus diperangi, maka itu adalah musuh-musuh orang-orang kafir yang di medan perang, itu baru. Nah itu semua adalah hizbu syaitan namanya ya, kelompok-kelompok yang bersama syaitan, orang-orang yang memerangi kaum muslimin gitu kan. Itu semua dari syaitan, memang itu harus diperangi. Tapi kalau orang yang hanya sekedar dari kata-katanya karena kejahilannya, dia butuh didakwahi, didoakan. Jangan dibunuh kalau gitu. Apakah benar Syiah di Indonesia sudah memasuki fase kelima, fase makar? Allahu a'lam. Apakah mereka mau masuk fase itu tidak? Kalau mereka masuk fase itu ya tentu kita hadapi, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, gitu kan? Tapi begini, masalah Syiah jangan dibesar-besarin. Mereka adalah kelompok yang kecil, bukan besar, gitu kan? Ahli sunnah adalah komunitas, tetapi ahli sunnah tidak boleh diam. Saya sudah katakan semua ahli sunnah sekarang, semua ahli sunnah sudah wajib bagi mereka, para ustadz-ustadznya, dai-dainya, kiai-kiainya, di semua pesantren, kalau perlu pasang spanduk anti Syiah, memang gitu. Pemerintah kita harus melarang kelompok ini, sebagaimana Malaysia melarang. Nggak boleh ini. Ini kelompok ngawur ini. Mengatakan Al-Quran kurang, sahabat dikafirkan, nggak mungkin itu, nggak mungkin udah. Ini nggak boleh dibiarkan ini. Tentu kalau dibiarkan mereka bisa buat makar. Kalau sekarang saya tidak tahu ya, karena tidak ada kelihatan masalah makar itu. Tapi bisa saja terjadi karena terbukti di Irak, terbukti di Syria, terbukti di Yaman. Pada saat mereka berkuasa mereka membantai kaum muslimin. Ahli sunnah dianggap halal darahnya. Sementara kita ahli sunnah tidak pernah menghalalkan darah mereka, tidak pernah. Kita mengklaim kalau orang yang sudah mengatakan Quran kurang, sahabat kafir, bisa sampai pada tingkat kekufuran dan tetap didakwahi, tetap diberikan kesempatan taubat. Beda dengan mereka, gitu kan? Jadi memang ini harus hati-hati. Kalau memang demikian, bagaimana sebaiknya sikap kita? Saya bilang tadi, sikap kita harus semua pesantren wajib pasang spanduk anti Syiah. Semua kiai-kiai ustadz menjelaskan siapa mereka, dan alhamdulillah MUI sudah keluarin buku. Mestinya buku itu dibedah di mana-mana. Kan gitu, teman-teman sudah berupa ijtihad. Yang lain juga sudah banyak tahu ya, harusnya memang disebarin. Tindakan nyata apa yang bisa kita perbuat untuk mencegah, mengingat mungkin kita masih punya waktu untuk mencegahnya? Tentu saja ya, harusnya kita bisa melakukan kiat-kiat banyak ya, banyak hal. Kemarin saya diundang di Bandung untuk acara itu dengan teman-teman aliansi Syiah, anti Syiah. Kemudian kita menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW siapa, bagaimana
mencintai beliau, mencintai para keluarganya, sahabatnya, lalu kita membahas sedikit tentang masalah Syiah ini. Memang sudah harusnya, dan saya temukan Masya Allah ibu-ibu itu ya, ibu-ibu yang, jadi kalau tidak salah aliansi wanita nasional anti Syiah, seperti itulah. Dan itu mereka sudah sampai pada tingkat mendapatkan di buku-buku sekolah, sekarang buku SMP, buku SMA, kalau dulu tokoh-tokohnya ada Wati, ada siapa, gitu kan, kata mereka begitu, sekarang sudah diganti Husain, Fatimah, dan selalu ceritanya, kalau ada Fatimah sama Aisyah, Aisyah pasti anak nakal, gitu kan. Kesannya begitu. Jadi sudah masuk ke masalah pendidikan, sudah mulai masuk ke masalah jajaran politik dan seterusnya. Memang orang ahli sunnah sudah harus hati-hati nih. Jadi yang punya wewenang bisa mengingatkan pejabat-pejabat kita, ingatkan. Kalau perlu insya Allah semoga Allah berikan hidayah presiden dan wakilnya, menteri-menteri kita semua mengetahui tentang masalah bahayanya ya. Memang itu bahaya sekali pemahaman ini, nggak boleh dibiarkan. Apakah ada ibadah khusus di bulan Muharram? Tentu ada, puasa 2 hari ya, Tasu'a dan Asyura. Jadi nanti hari Kamis depan ya. Ini hari Rabu sekarang, Kamis besok, Kamis depan dan Jumat, itu Tasu'a dan Asyura, 9 dan 10 Muharram. Disunnahkan puasa. Ini sekalian saya jawab karena memang berhubungan dengan materi. Memang saya tadinya mau jelaskan di akhir penutupan bahasan kita. Jadi disunnahkan, hadisnya adalah Nabi SAW pernah kedatangan sahabat di hari Asyura 10 Muharram, lalu sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah hari ini Yahudi puasa. Maka kata Nabi SAW, coba tanyain kenapa mereka puasa. Lalu sahabat ini pulang membawa informasi mengatakan, ya Rasulullah mereka berkata, kalau hari ini hari di mana Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun, maka kami berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah. Maka kata Nabi SAW, kami lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Maka beliau menyuruh puasa. Lalu dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan waktu ditanya tentang fadilah puasa Asyura 10 Muharram, beliau mengatakan bisa mengampuni dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Itu kan, jadi dibersihkan dosa setahun yang lalu. Maka ini berarti fadilah. Kemudian puasa 9-nya disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan, bahwasanya beliau mengatakan, lain baqitu ila qabil asuman natase, kalau saya masih hidup tahun depan saya akan ikutkan dengan puasa 9-nya agar tidak sama dengan Yahudi. Itu memang ada dianjurkan di bulan Muharram, tapi selain ini tidak ada ibadah yang khusus diperintahkan.